Hello guys, welcome back to Links Corner, tempat kita sharing ilmu. Nah, pada video kali ini guys, kita akan sharing tentang salah satu materi sensor dan transducer, yaitu proximity sensor. Proximity sensor merupakan perangkat yang memonitor target tanpa adanya kontak fisik. Sehingga sensor ini mampu memberikan respon yang dinamis terhadap target yang bergerak dan resolusinya pun lebih baik. Secara general, sensor terdiri dari probe yang merupakan perangkat fisik aktual sebagai sensing, serta ada driver yang merupakan perangkat elektronik penghasil tegangan keluaran yang sebanding dengan pengukuran. Pada beberapa sensor, antara probe dan driver sudah terintegrasi. Adapun teknologi yang diaplikasikan secara umum pada sensor proximity adalah yang pertama, capacitive proximity berbasis medan listrik. Yang kedua, inductive proximity atau eddy current berbasis medan elektromagnetik. Yang ketiga, photoelectric sensor berbasis cahaya. Dan yang keempat, ultrasonic sensor berbasis gelombang suara. Sensor kapasitif digunakan untuk pengukuran presisi posisi target konduktif dan ketebalan atau kepadatan bahan non-konduktif. Pada target konduktif, sensor akan bekerja pada permukaan target. Sensor ini banyak diaplikasikan pada semikonduktor, disk drive, dan semua industri manufaktur yang membutuhkan akurasi dan respon frekuensi yang tinggi. Untuk target non-konduktor, biasanya diaplikasikan pada proses pengemasan seperti mendeteksi label, monitor ketebalan lapisan seperti cat, kertas, dan lainnya. Sensor kapasitif dapat bekerja hingga resolusi nanometer dan frekuensi responnya 20 kHz atau lebih tinggi. Sensor ini sangat sensitif dengan material gap yang mengisi celah antara sensor dan target. Sehingga sensor kapasitif tidak akan berfungsi pada lingkungan yang kotor, berdebu, dan semacamnya. Mostly untuk material gap yang digunakan adalah udara. Tetapi sensor ini juga bisa berfungsi dengan baik pada ruang hampa udara. Secara sederhana, sensor kapasitif menerapkan prinsip kapasitansi, yaitu adanya dua konduktor yang dipisahkan oleh non-konduktor, seperti adanya dua pelat logam dengan celah udara sebagai pemisah. Pada sensor kapasitif, sensor berperan sebagai salah satu pelat logam dan target sebagai pelat logam lainnya. Prinsip pengukurannya adalah mengukur perubahan kapasitansi antara sensor dan target dengan membuat medan listrik bolak-balik. Kapasitansi itu sendiri dipengaruhi oleh tiga hal. Yang pertama, ukuran probe dan permukaan target. Yang kedua, jarak antara probe dan target. Serta yang ketiga, material pengisi celah atau material gap. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam sensor konduktif adalah yang pertama, medan listrik dihasilkan oleh sensor kapasitif mencakup area target 30% lebih besar dari daerah sensor. Untuk itu, hasil terbaik diperoleh saat target minimal 30% lebih besar dari area sensing probe. Yang kedua, pada bahan non-konduktif, jarak antara sensor dan target konduktif itu adalah konstan. Bahan non-konduktif akan diletakkan sebagai material gap. Output dari sensor berubah sesuai perubahan ketebalan, kepadatan, atau komposisi material pada non-konduktif tersebut. Yang terakhir, pada pengukuran strip plastik dengan komposisi dan kerapatan yang konstan, maka perubahan kapasitansi ditujukan untuk perubahan ketebalan. Adapun sensor proximity yang kedua, yaitu inductive proximity atau sensor arus eddy, digunakan untuk mengukur presisi posisi target konduktif, dan sensor ini tidak dipengaruhi oleh material gap, dengan respon frekuensinya 8 kHz atau lebih tinggi.
Sensor induktif menggunakan medan elektromagnetik yang menembus ke dalam target dan melewatkan arus bolak-balik melalui coil di ujung probe. Arus eddy diinduksi dalam target dan menghasilkan medan elektromagnetik. Semakin dekat probe ke target, semakin banyak arus eddy yang bereaksi dengan bidang probe dan akan semakin besar pula output drivernya. Sensor induktif sensitif terhadap bahan target konduktif. Ada dua tipe material dasar, yaitu magnetik, seperti besi dan sebagian besar baja, dan material dasar target yang kedua adalah non-magnetik, seperti contohnya aluminium, tembaga, kudingan, seng, dan lainnya. Karena medan elektromagnetik menembus target, ada persyaratan ketebalan minimum untuk target tergantung sifat listrik dan magnet dari material ketika frekuensi drive disesuaikan. Untuk sensor kapasitif dan induktif terdiri dari 3 tipe dasar, yaitu yang pertama proximity switch. Output dari proximity switch adalah on dan off untuk menunjukkan ada atau tidaknya target di depan probe. Jarak dari probe ke target diperlukan untuk mengaktifkan saklar yang dapat disesuaikan. Dan proximity switch hanya mendeteksi keberadaan target. Yang kedua adalah analog output sensor. Tegangan output analog diberikan secara kontinu sesuai dengan perubahan gap antara probe dan target. Sensor jenis ini memiliki gain amplifier dan offset untuk menyesuaikan sensor pada setiap aplikasi. Digunakan pada produksi yang terkait kontrol servo dan proses kontrol sederhana. Yang ketiga adalah linear output sensor, di mana tegangan output linear proporsional dengan perubahan gap. Sensor ini digunakan pada produksi lapisan semikonduktor, industri disk drive dengan pengukuran posisi yang kontinu, serta untuk dimensi, posisi, getaran, dan gerak yang presisi. Jenis sensor proximity yang lainnya adalah photoelectric sensor, di mana sensor ini merupakan sensor yang menggunakan elemen peka cahaya untuk mendeteksi objek. Sensor proximity fotolistrik terdiri dari sumber cahaya atau disebut dengan emitor dan penerima disebut dengan receiver. Bila terdapat benda dengan jarak yang cukup dekat dengan sensor, maka cahaya yang terdapat pada sensor akan memantul kembali pada penerima atau reseptor, sehingga penerima akan menangkap sinyal tersebut sebagai tanda bahwa ada objek yang melewati sensor. Salah satu implementasi sensor proximity optik ini adalah penggunaan touchscreen pada ponsel. Terdapat 3 jenis sensor fotolistrik, yaitu yang pertama direct reflection, emitter dan receiver yang ditempatkan bersama menggunakan cahaya yang dipantulkan langsung dari objek untuk dideteksi. Yang kedua, retroreflektif. Emitter dan receiver yang disimpan bersama dan membutuhkan reflektor. Sebuah objek dideteksi ketika objek tersebut mengganggu berkas cahaya antara sensor dan reflektor. Yang ketiga, true beam. Emitter dan receiver ditempatkan secara terpisah, mendeteksi suatu objek ketika objek tersebut mengganggu berkas cahaya antara pemancar dan penerima. Adapun sensor proximity yang terakhir adalah ultrasonic proximity. Merupakan sensor yang menggunakan prinsip operasi mirip dengan radar atau sonar yang menghasilkan gelombang frekuensi tinggi untuk menganalisis gema yang diterima setelah terpantul dari objek yang mendekatinya. Sensor proximity ultrasonic akan menghitung waktu antara pengiriman sinyal dengan penerimaan sinyal untuk menentukan jarak objek tersebut. Sensor ini sering digunakan untuk mendeteksi keberadaan objek
dan mengukur jarak objek di proses otomasi pabrik. Adapun karakteristik sensor yang harus diperhatikan dalam pemilihan sensor adalah yang pertama, output atau rentang output, di mana perubahan output menunjukkan adanya pergerakan target dalam rentang output tersebut. Yang kedua, range pengukuran, merupakan rentang operasi sensor terhadap target. Yang ketiga, offset atau standoff, merupakan jarak aktif relatif terhadap permukaan probe. Selanjutnya, sensitivitas, merupakan banyaknya perubahan driver output akibat perubahan gate antara probe dan target. Ketika tegangan output diplot terhadap ukuran celah, kemiringan garis merupakan sensitivitasnya. Selanjutnya, linearitas, berlaku untuk tipe keluaran linear atau analog, merupakan ukuran seberapa lurus garis ketika posisi target diplot terhadap driver output, merupakan salah satu faktor keakuratan sensor. Selanjutnya, bandwidth atau respon frekuensi, digunakan pada saat mengukur target yang bergetar. Outputnya bergantung pada frekuensi. Dan selanjutnya adalah resolusi. Resolusi didefinisikan sebagai pengukuran andal terkecil yang dapat dibuat oleh suatu sistem. Faktor penentu utama resolusi adalah gangguan listrik. Untuk mengukur resolusi, tegangan noise dari driver dilihat pada osiloskop dan diukur. Pengukuran ini terdaftar sebagai resolusi sensor. Dan di sana terdapat dua cara untuk menghitung pengukuran noise. Yang pertama adalah peak to peak. Yang kedua adalah root mean square atau RMS. Spesifikasi selanjutnya adalah thermal errors berdasarkan atas penyimpangan thermal, di mana spesifikasi ini biasanya menunjukkan jumlah perubahan output per derajat perubahan temperatur. Karakteristik yang terakhir adalah akurasi, di mana akurasi ini merupakan hasil akhir dari akumulasi sumber kesalahan yang ada pada suatu sistem pengukuran. And finally, sekian dulu sharing session pada video kali ini. See you on the next video.